Hai Sindres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang satu teknik yang bisa mengurai pikiran kusutmu ya. Jadi teknik ini kalau kamu pakai itu bisa mengurai pikiran yang kusut di dalam otakmu ya. Dan pertanyaan ini masuk dari salah satu episode podcast pengembangan diri ya. Ada yang reply dari Aira, dia bilang gini, "Bang, bahas tentang journaling dong." Nah, oke. Jadi pas banget teknik journaling ini juga aku pakai untuk kehidupanku gitu. Dari dulu mungkin udah 10 tahunan mungkin saya udah terbiasa untuk menulis jurnal, coret-coret segala macam apa yang saya pikirkan, dan itu sangat membantu saya untuk mengurai pikiran kusutku. Nah, gimana caranya biar kamu bisa melakukan juga? Saya akan bahas di episode kali ini. Oke. Tapi sebelum itu, saya mau ngingetin bahwa di tanggal 1 Desember nanti kita akan ada free webinar Public Speaking Hacks ya. 3 langkah gimana biar kamu bisa jago public speaking. Kamu bisa daftar secara gratis. Di situ kamu akan belajar tentang gimana framework teknik public speaking yang memukau itu seperti apa, gimana cara mengubah rasa takut jadi berani, bagaimana cara mengatasi audiens yang ngeselin gimana. Kamu akan belajar di webinar tersebut secara gratis. Daftar sekarang juga, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, mari kita masuk tentang teknik journaling ya. Jadi saya udah pakai ini mungkin dari SMP ya. Dari SMP itu saya udah mulai suka coret-coret kayak gitu karena itu membantu saya untuk mengeluarkan unek-unek isi kepala saya seperti itu. Dan mungkin dulu awalnya pas SD mungkin awalnya juga pernah kayak aku mau kayak nulis-nulis gitu kalau dulu tuh di zaman saya namanya nulis diary ya, nulis diary kayak gitu. Dan mostly di sekeliling saya kayaknya cewek-cewek semua deh yang nulis diary, kayaknya cowok-cowok nggak ada yang nulis diary kayak gitu. Waktu berlalu, tapi di SMP akhirnya saya juga punya satu buku note sendiri untuk menuliskan berbagai macam pemikiran saya, unek-unek saya, dan itu ngebantu saya untuk mengurai pikiran kusut saya kayak gitu. Jadi mungkin juga karena saya introvert mungkin ya. Jadi saya introvert dan saya tidak punya terlalu banyak teman gitu. Jadi saya lebih senang kayak menghabiskan waktu itu ya sama diri saya sendiri kayak gitu. Dan tapi di satu sisi saya juga perlu satu medium untuk saya bisa bercerita, bisa mengekspresikan apa yang saya pikirkan. Akhirnya saya mulai nulis tadi, dan ketika saya nulis itu saya baru nyadarnya ketika kuliah sih, ketika saya baca buku judulnya Personal MBA, bahwa ketika kita melakukan journaling atau menulis apa yang kita pikirkan, unek-unek kita, itu akan membantu kita untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga itu memberikan dampak kita jadi lebih tenang, lebih kalem. Karena bayangin aja, kalau segala macam masalah pikiran itu semuanya ada di otak kamu terus, tidak kamu keluarkan, ya akhirnya kamu sendiri yang jadi stres gitu kan. Tapi ketika kita mengeluarkan unek-unek kita, pikiran kusut kita, akhirnya kita bisa punya perasaan yang lebih lega. Terus seringkali yang saya rasakan adalah saya bisa melihat situasi dengan jauh lebih jernih dan bisa menemukan apa akar masalah dari tantangan apa yang saya sedang hadapi saat itu, dan memilih apa solusinya gitu. Dan itu saya rasakan ketika saya mulai menulis jurnal. Dan ya sampai sekarang saya tetap terus konsisten menulis jurnal juga. Meskipun ya ada beberapa waktu juga mungkin terkadang skip tidak menulis jurnal, tapi pada akhirnya saya kembali menulis jurnal. Saya punya buku catatan kosong untuk saya tulis. Dan habit saya sih mungkin yang kalau kamu mau tiru juga, kamu bisa nulis jurnalmu
setiap pagi mungkin. Jadi setiap bangun pagi, salah satu ritual yang saya lakukan adalah saya masuk ke ruang kerja saya gitu ya, atau di sudut rumah saya, untuk saya buka jurnal saya dan saya mulai menuliskan jurnal saya. Saya menuliskan apa yang saya syukuri, challenge yang saya hadapi, dan action apa yang mau saya ambil untuk bisa mengatasi hal tersebut. Dan itu sangat-sangat membantu ya untuk mengurai pikiran kusut di otakmu, dan kamu bisa melihat sesuatu secara jernih, dan kamu bisa mengambil solusi yang jauh lebih tepat. Oke, jadi next step-nya kamu bisa ambil atau beli satu buku jurnal gitu ya, buku kosong. Dan saya paling suka sih buku jurnalnya itu kalau yang pakai spiral gitu ya, jilidnya yang spiral, sehingga ketika saya mau menulis di satu halaman, saya bisa melipat bukunya menjadi satu halaman aja gitu. Kalau misalnya tidak di spiral kan harus buka kayak 2 halaman gitu kan, jadi kayaknya kurang mantep gitu. Saya lebih seneng pakai spiral. Kalau kamu juga suka pakai spiral, ataupun kamu cari yang fleksibel juga, kamu bisa beli yang spiral. Dan bukunya saya rasa jangan yang gede-gede. Saya pernah punya buku jurnal yang kegedean dan bikin ribet sendiri. Ini ada buku jurnal saya di samping saya. Ini ukurannya apa ya? Bentar, saya coba cek. Ini itu, bahasa Mandarin nih. Ini mungkin sekitar A5 kali ya. A5 nih saya pakai untuk take notes untuk berbagai macam pikiran saya journaling di jurnal ini. Ya, oke, mungkin itu dulu sharing kali ini tentang journaling. Semoga bisa jadi satu referensi juga buat kamu untuk bisa menguraikan pikiran kusut dalam pikiranmu, dan kamu bisa memberikan kelegaan untuk dirimu, dan kamu bisa berpikir lebih jernih. Oke, semoga bermanfaat. Never stop learning, because life never stop teaching.